Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Prayoga. Saya akan membacakan jawaban UTS pengantar ekonomi Islam. Yang pertama, pandangan hidup dalam ekonomi Islam. Pandangan hidup dalam ekonomi Islam berdasarkan kepada tauhid, yaitu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik pengatur seluruh alam semesta. Segala aktivitas ekonomi manusia dipandang sebagai ibadah yang harus sesuai dengan syariat, dengan tujuan utama bukan hanya sekedar mendapat keuntungan, melainkan mencapai falah, yaitu kebahagiaan dunia akhirat. Dalam ekonomi Islam, konsep manusia berperan sebagai khalifah atau pengelola bumi, bukan pemilik mutlak. Yang ketiga, harta dalam ekonomi Islam dianggap sebagai titipan Allah yang harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan. Perbedaan antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional adalah sebagai berikut. Dari tujuan ekonomi Islam adalah kesejahteraan dan falah, sedangkan ekonomi konvensional keuntungan dan kepuasan pribadi. Sumber hukum ekonomi Islam yaitu berdasarkan Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas, sedangkan ekonomi konvensional bersumber dari rasionalitas dan pengalaman manusia. Sedangkan dari segi etika ekonomi Islam terikat moral dan halal haram, sedangkan ekonomi konvensional netral terhadap moral. Konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam, konsep kepemilikan adalah amanah dari Allah, sedangkan di ekonomi konvensional hak milik mutlak individu. Yang kedua adalah prinsip dasar ekonomi Islam dan perbedaannya dari sistem kapitalis dan sosialis. Prinsip dasar ekonomi Islam yang pertama, tauhid. Segala kegiatan ekonomi Islam tunduk pada hukum Allah. Yang kedua adalah keadilan. Larangan eksploitasi seperti riba, gharar, masir. Yang ketiga adalah keseimbangan. Keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial. Yang keempat adalah kebebasan yang bertanggung jawab atau huriyah, bebas berusaha selama tidak melanggar syariat. Yang kelima adalah zakat dan distribusi kekayaan sebagai instrumen pemerataan ekonomi. Perbandingan singkat antara ekonomi Islam dan ekonomi kapitalis dan sosialis. Dari segi kepemilikan, ekonomi Islam itu milik individu dan sosial yang berimbang, sedangkan kapitalis yaitu individu bebas, sedangkan sosialis kepemilikan berada di tangan negara. Dari segi tujuan pun berbeda. Tujuan ekonomi Islam adalah mencapai falah dan keadilan sosial, sedangkan ekonomi kapitalis hanya mengutamakan keuntungan, dan ekonomi sosialis adalah pemerataan mutlak. Dari segi mekanisme pasar itu berbeda pula. Ekonomi Islam diatur moral dan syariah, sedangkan kapitalis bebas tanpa batas, sedangkan ekonomi sosialis dikendalikan oleh negara. Untuk soal yang nomor 3 adalah sejarah lahirnya ekonomi Islam dan perkembangannya. Pada masa Rasulullah SAW, sistem ekonomi Islam berbasis keadilan sosial, zakat, larangan riba, perdagangan halal, dan etika bisnis. Yang kedua adalah masa Khalifah Ur-Rasyidin, penerapan lembaga keuangan Baitul Mal, pengaturan pasar, dan kebijakan pajak adil. Yang ketiga adalah pada masa Umayyah dan Abbasiyah, perkembangan sistem administrasi keuangan negara dan perdagangan internasional. Pada masa kolonial, ekonomi Islam mulai meredup akibat dominasi Barat dan kapitalisme. Era modern, abad 20 sekarang, kebangkitan kembali ekonomi Islam dengan berdirinya bank-bank syariah, asuransi syariah, dan ekonomi halal global. Yang keempat adalah perbandingan kebijakan Khalifah Umar bin Khattab dan Abu Bakar. Yang pertama, aspek Abu Bakar lebih mengutamakan pemantapan keuangan negara pasca wafatnya Nabi, sedangkan Umar bin Khattab reformasi sistem ekonomi administrasi. Yang kedua adalah distribusi harta. Pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, zakat dan ghanimah dibagi merata. Dan pada zaman Umar bin Khattab didirikannya Baitul Mal permanen. Pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, pajak dan pendapatan bersumber dari zakat dan fai, sedangkan
Umar bin Khattab menerapkan sistem kharajiyah untuk keuangan negara. Keduanya mencerminkan prinsip keadilan dan kesejahteraan dengan memastikan harta tidak menumpuk di tangan segelintir orang. Dan yang terakhir, potensi dan tantangan ekonomi Islam di Indonesia. Potensi ekonomi Islam di Indonesia cukup bagus. Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar di dunia sehingga pasar syariah yang sangat luas. Yang kedua adalah dukungan pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah. Dan yang ketiga, perkembangan pesat bank syariah, sukuk, dan UMKM halal. Contoh nyatanya adalah penggabungan Bank Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI tahun 2021 sebagai upaya memperkuat sistem keuangan syariah, upaya memperkuat sistem keuangan syariah. Yang kedua adalah tren meningkatnya produk halal dan pariwisata syariah menjadi peluang besar bagi Indonesia. Kesimpulannya, ekonomi Islam memiliki potensi besar menjadi alternatif sistem ekonomi modern karena menawarkan keseimbangan antara spiritualitas dan keadilan sosial dan efisiensi ekonomi. Terima kasih.